September ceria, September ceria, milik kita. Apakah milik kita bersama? Halo, welcome September ya. Apa kabar nih Bapak Ibu? Sorry ya kalau beberapa hari terakhir itu kita tidak konsisten ya untuk menampilkan insight di channel digital kita yaitu di YouTube. Karena ada beberapa hal yang di real life kita itu yang tidak bisa kita cegah nih. Jadi sebagai gantinya kita tampil lebih ceria lagi ya dari segi desain, analisa, mungkin penyampaian saya mungkin agak lebih ceria lagi gitu, nggak ngebosenin kayak kemarin-kemarin gitu. Kenapa? Karena pas September itu kita mau ARB dan ARA simetris, jadi nggak ngebosenin tuh market tuh, dimana dulunya tuh 7%, 15%, nah sekarang tuh udah simetris sesuai dengan rentang harganya kayak gitu, dimana maksimum itu di 35% dan minimumnya di 20%. Terus siap belum nih hari Senin? Oke, selanjutnya kita bahas tentang Blue Moon Effect dari segi astrologi ya. Kalau dari segi statistik itu Blue Moon itu polanya cenderung ke arah pola reversal. Jadi misalkan IHSG nih sebelum Blue Moon ini atau New Moon ini dia polanya bullish. Kalau ketemu New Moon maka dia akan menjadi bearish secara statistik. Apakah Blue Moon ini akan menjadi sebuah trendsetter gitu yang mengakibatkan ada pola penerusan atau continuation, kita lihat aja ya. Karena dari segi astrologi impact-nya tuh sudah terlihat di H+2 tuh udah menunjukkan hijau meskipun di hari pertama itu turun kayak gitu. Jadi kalau memang misalkan dia bisa menembus dari potensial concrete resistance zone-nya, maka dia akan bullish terus tuh, bullish pekat. Kenapa? Karena belum Mercury retrograde nih. Karena Mercury retrograde kita ada di akhir tahun. Apakah itu akan mempengaruhi atau memang bakal diturunkan kembali tuh ke arah bawah? Kita akan pantau terus ya, kurang lebih seminggu ke depan deh. Nah, kita ada di sesi-sesi terakhir nih untuk Pilpres 2024. Sudah di dalam fase pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Nah, ini udah terlihat nih, kan Mercury retrograde-nya atau perlambatan ekonomi itu ada di akhir tahun. Nah, itu pas banget tuh di masa-masa kampanye pemilu. Wow. Akan terjadi huru-hara nggak nih? Mungkin kita bisa lihat kalender juga ya. Kalau memang misalkan kalendernya itu banyak hari libur, bisa jadi tuh terjunnya di hari akhir atau di akhir tahunnya. Kita reminder lagi, Mercury retrograde atau perlambatan ekonomi khususnya ada di 13 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024. Oh, itu perlambatan ya. Jadi 2024 itu insya Allah akan menjadi ceria. Karena potensinya IHSG akan bullish terus dan saham-saham pendukungnya juga akan bullish terus untuk beberapa ya. Tergantung dari rotasi dari sektoral. Nah, ini pencapaian kita di minggu lalu, 2 minggu sih tepatnya, di 20 Agustus 2023, alhamdulillah 100%. Dan pencapaian tertinggi itu ada di Unilever, karena udah mencapai hit M1-nya, meskipun sekarang di markdown ke T1-nya. Ketiganya sama-sama merah, jadi sudah cukup untuk akumulasi ya. Oh, kalau MSCI jangan, tunggu dulu di gapnya. Kalau mau akumulasi di Unilever sama APLN ya. Kalau untuk di swing menengah. Nih, kita bahas dulu nih IHSG ya. Untuk saat ini IHSG ada di concrete resistance zone-nya, yaitu di 6953 sampai 6971. Terakhir itu di 6977 nih udah breakout nih. Kita validasi dulu ya, sekitar 1 sampai 3 hari ke depan. Kalau memang misalkan dia akan terbang ke atas, maka dia akan potensi ke arah 7 ribuan.
7.000 sampai 7.100 lah kurang lebih, karena dia ada target pertama dari bullish drive-nya. Nah, kalau memang misalkan dalam waktu seminggu ke depan itu sudah terlihat ke arah atas ya, atau jebol nih, maka dia ada potensi namanya triple bottom. Targetnya itu ada di 7376. Kemungkinan sih September sampai bisa dibilang sebelum Mercury retrograde ya, di awal Desember itu akan ditarik terus ke 7376. Kenapa? Kita lihat demand-nya yuk. Tuh, demand-nya daily aja dia sudah golden cross loh, dan sudah akumulasi. Apalagi weekly udah ngacung ke atas terus tuh. Wow, ditambah lagi RSI juga udah ke atas semua tuh, udah mulai cakep ya. Jadi ada kemungkinan September dan November ini, September Oktober itu akan di-push naik seiring dengan dividen dari bank-bank konvensional. Ditambah lagi beberapa bank digital itu sudah siap untuk naik ya, karena untuk saat ini bank digital sendiri-sendiri jalannya, karena ada bocorin nggak ya? Nanti ada bank-bank yang akan saling caplok-mencaplok ya, selain Nobu dan juga BABP, nanti ada bank-bank mini lain yang saling caplok-mencaplok nih. Jadi memang mimpi dari Indonesia itu sendiri ya, bank mini itu akan dirampingkan seperti itu. Siapa aja akan mencaplok, siapa akan dicaplok, let's see ya. Jadi kita lihat nih insight IHSG ke depan. Kalau secara trennya dia bullish ya, karena potensinya dia ada di hard accumulation, dengan potensial dia akan break dari concrete resistance zone-nya. Untuk gapnya sendiri ada di 6163, hati-hati kalau dia ditutup gap maka dia harus koreksi tuntas dulu ya di 6658. Jadi kalau IHSG berada di atas 6954, maka pos kenaikannya di N1 di 7008, N2 nya di 7220, N3 nya di 7376. Mohon maaf kalau misalkan dia turun, maka pos penurunannya di T16920, T2 nya di 6905, T3 nya di 6837. Dengan resistennya sendiri ada di 7008, sekaligus merupakan pos N1 nya, dan 6905 yang merupakan support dari juga pos penurunan T2 nya. Lanjut ke saham daging, beef. Waduh, Estika Tata Tiara. Waduh, apakah seperti namanya tuh akan bergelimang tiara-tiara nanti ke depannya? Tapi kita bahas secara teknikal ya. Untuk jangka panjangnya sendiri, target beef ini maksimum bisa mencapai 200, karena ada potensi dia namanya cup and handle. Nah, yang dilihat warna kuning tuh. Nah, secara tren jauhnya lagi divalidasi ada target namanya bearish deep crab yang ditunjukkan warna merah yang lancip ke atas yang karena 200. Nah, ditambah lagi juga ada target invert head and shoulder pendek ya, yang warna hijau tuh di arah 150. Jadi kalau misalkan beef ini jebol dari 130, maka dia potensinya akan naik ke atas terus tuh, ke atas kayak gitu. Namun kalau dilihat dia jebol ke bawah, dia potensinya turun sampai gap sih, amit-amit sampai turun lagi ke 84-an. Nanti kita lihat deh proyeksinya seperti apa. Kalau dari indikatornya sebenarnya memang masih akumulasi ya, dia terlihat tuh untuk untuk indikator MACD-nya dia masih merah muda ya, yang menandakan dia baru mulai akumulasi. Ditambah lagi juga belum overheat banget, baru mendekati sih untuk RSI-nya, dan mau golden cross bentar lagi. Untuk weekly-nya memang kondisinya udah overheat ya, dari reversal markup. Jadi insight untuk TV itu sendiri potensial dia markup bullish ya. Ya syukur-syukur dinaikin dulu lah ke 150 ya, baru terjun lagi.
Kita harus hati-hati karena ada gap di 9596 nih. Kalau correction bisa ke 74. Nah, apa sih potensi dia bisa koreksi maupun nutup gapnya? Karena dia ada regular bearish divergence, di mana harganya naik namun demandnya turun dari indikator ya. Lalu kemudian ada gap dan bearish harmonic yang bisa terlihat tadi ya di pola bearish ABCD, AB sama dengan CD. Jadi gimana nih Pak insight-nya dari si BIF? Kalau dia berhasil lewat dari 123 atau bertahan di atas 123, maka pos kenaikannya di N1130, N2-nya di 150, N3-nya di 200. Namun kalau dia turun di bawah 123, maka pos penurunannya di T1 di 120, T2-nya di 117, T3-nya di 99. Besar kemungkinan dia akan tutup gap dan koreksi tuntas. Seperti itu. Untuk resisten sendiri ada di 130. Supportnya ini ada di, ada kesalahan penulisan. Supportnya ada di area 117. Mohon maaf ya, ada salah penulisan ya untuk supportnya. Lanjut yuk. BCIC atau Jetras Indonesia Tbk, bank digital nih. Bank digital yang mulai fluktuatif di beberapa periode terakhir. Namun kalau kita lihat, wow, kenaikannya cukup tinggi ya, bisa mencapai 452 nih. Karena dia ada indikasi bullish 5 drive. Apakah dicapai dalam waktu dekat? Mohon maaf tidak ya, panjang, bisa bulanan. Jadi jangan nyap-nyap nih. Pak ini gimana Pak? Pak itu gimana Pak? Gitu ya. Untuk jangka pendeknya sendiri, dia harus naik atau jebol dari 220 nih, si neckline double bottomnya, atau bisa jadi nih polanya invert head and shoulder. Jadi kalau dia jebol 220, maka ada potensi dia naik dulu nih ke arah 296. Kayak gitu. Kalau di push lagi boleh sampai 348. Kayak gitu ya. Nah, kelihatannya dari demand-nya untuk daily-nya sendiri baru mulai start akumulasi. Weekly-nya udah cakep banget. Jadi udah terlihat ini bakal tercapai ini dalam waktu 1 sampai 3 bulan ke depan. Akhir tahun moga-moga ceria lah ya. Yang megang BCIC. Ditambah lagi target prediksinya 300. Nah, 300 itu jadi kunci utama tuh. BCIC itu akan mencapai ke sana atau tidak. Jadi gimana nih insight dari BCIC? Bullish ya, karena baru mulai akumulasi. Untuk gapnya sendiri dia nggak ada, jadi aman untuk gap bawah maupun atas. Untuk koreksinya sendiri dia bisa sampai 137 kalau mau dibikin tuntas. Kita harus perhatikan kalau harganya di atas 152, maka pos kenaikannya ada di N1173, N2-nya di 202, N3-nya di 220. Kalau di bawah 152, maka pos penurunannya di 142, di T2 di 138, dan T3-nya di 121. Resistennya sendiri ada di N1 173, supportnya sendiri ada di 137, dekat-dekat T2 lah ya, itu di koreksi tuntasnya. Ya, Pertamina Geothermal atau PGO. Nah, ini menarik ya, karena dipercepat nih untuk untuk geothermal energy. Karena sejatinya itu baru akan digoreng maksimal itu 7 tahun sih. Ternyata dipercepat. Dan PGO ini sudah mencapai target dari cup and handle-nya di 1260. Jadi yang punya atau yang udah invest dari harga 800 sampai 900, saya sarankan untuk taking profit, terserah mau sebagian atau seluruhnya.
karena dia udah mau overheat nih, karena udah tercekik banget tuh dari segi Fibonacci-nya. Karena potensi terakhir, nggak terakhir banget sih, potensi terdekatnya di 1455 nih. Kalau dalam 1-2 hari ke depan, kemungkinan hari Senin sih bakal mencapai 1455. Saya sarankan untuk taking profit dulu ya, karena dia akan terjun ke bawah nih potensinya. Kenapa saya bilang gitu? Nanti kita lihat di indikatornya. Karena kalau koreksi cukup lumayan dalam gitu, 800 lagi enak lah ya gitu. Dari 2 jamnya sendiri lihat udah mau dead cross ya, terlihat tuh, ditambah lagi dia ada turbulensi dari barnya tuh udah mau merah, RSI nya udah overheat, dead cross sudah, hati-hati tuh. Meskipun daily-nya masih dalam kondisi bullish pekat ya, cuman bullishnya sudah overheat ya, jadi ada turbulensi yang cukup sangat dalam. Jadi yang punya Pegeo ini hati-hati, ada turbulensi overheating demand. Untuk polanya masih bullish, nggak perlu khawatir. Koreksi kemungkinan itu mencapai 890. Semoga dikasih lagi ya ke situ ya, karena newsnya udah keluar tuh, menjadi induk kan, ditambah lagi udah mulai keluar tuh Pegeo, harusnya mulai keluar ya. Jadi kalau yang mau keluar nih, terserah mau sebagian seluruhnya, itu balik ke keputusan masing-masing ya. Lihat nih di N1, N2, N3 nya ya, kalau harganya di atas 1386, maka potensi kenaikannya di N1 1435, N2 nya di 1455, N3 nya di 1575. Dia punya resisten di 1455 nih, yang tadi tuh Fibonacci. Jadi mulai persiapan ya, hari Senin keluar. Terserah, sebagian boleh, seperempat juga boleh. Balik ke keyakinan aja. Kalau dia turun di bawah 1386, maka T1 di 1317, T2 nya di 1146, T3 nya di 1059, karena supportnya ada di 1059. Jadi kalau memang misalkan dikasih turun, dia bisa mencapai 1059 nih, kayak ikatan cintanya. Hati-hati nih gitu. Jadi disesuaikan ya Bapak Ibu semua. Sudah mulai overheat nih ya, jual. Kita disclaimer dulu ya, untuk perintah jual dan beli kita balikan sendiri kepada Bapak Ibu. Kita hanya memberikan analisa yang berupa gambaran nih, kira-kira sahamnya mau naik apa mau turun ya dalam beberapa waktu terdekat ini, seperti itu. Jadi biar dibilang nggak judi tuh sama orang-orang, saham itu judi, enggak, kita bisa memprediksikan. Oke, gitu aja ya untuk minggu ini. Gimana, bosen ya apa enggak? Loh, enggak muncul layarnya. Makasih ya udah nonton kita. Kalau mau dukung kita biar tetap berkembang, mampir dulu nih ke Linktree kita. Kita punya digital media sosial loh, ada di YouTube, TikTok, Telegram. Join, jadi biar bisa tahu nih perkembangan saham secara personal nih, lebih dekat, lebih akrab nih sama kita. Biar kita terus berkembang, jangan lupa di like, subscribe, tekan tombol loncengnya ya, jadi nggak ketinggalan nih. Lalu untuk memperbesar amal jariah, klik tombol bagikan ya, kasih ke teman Bapak Ibu semua yang membutuhkan bantuan dari kita. Oh iya, kalau misalkan mau request, mau bahas apa, boleh tuh di kolom komentar ya, nggak usah takut. Kita nggak sejahat-jahat influencer yang lain kok. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu semua. Ya udah, kita tunggu ya di Telegram kita. Join, kita belajar bareng. Oh ya, terakhir kita mau apresiasi dulu kepada holder MITI. Kita sudah berikan insert di YouTube ya. Kalau untuk Telegram udah dari harga 150 sampai 160 sih. Itu udah mencapai 200%. Dikit lagi. Selamat. Terima kasih sudah percaya dengan kita.
khususnya di MITI hampir 200%. Sekian untuk minggu ini. Selamat menikmati tayangan ARB dan ARA simetris di tanggal 4 September. Jaga kesehatan, tetap happy. See you next week dan bye-bye.